kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Come on, please clap your hands. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tirsya percaya Tuhan kita dahsyat, sama-sama kita tepuk tangan di sebelah kita. Oh,
kedamaian-Mu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Tuhan Tin sama-sama katakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau sungguh baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan hati seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu dengan sangat baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teens.
Berapa banyak di sini yang diberkati oleh praise and worship tadi? Aku yakin gak cuma aku aja yang diberkati. Oke, jadi hari ini aku akan membawakan sharing yang berjudul I am ... Kalau di Indonesiain, aku itu ... Nah, aku itu ... ini maksudnya apa sih? Kalian pernah gak dalam situasi dimana kalian melihat seseorang nih, wah, orang ini kok dia kayaknya bertalenta banget sih. Dia bisa main musik, dia bisa sharing, dia bisa kalau nyanyi tuh rasanya merdu banget, gak ada salah-salah, gak ada falesnya. Terus kalian berkata ke diri kalian sendiri kayak, wow, dia kok keren banget ya, aku itu gak bisa apa-apa. Atau kalian ada ulangan dan hasilnya gak memuaskan, nilainya ternyata gak bagus, tapi ternyata jelek. Dan kalian mulai mengeluarkan statement, aku itu bodoh. Atau kalian lagi lihat kayak saudara kalian, dia bisa ngapain aja dan semua orang sayang banget sama saudara kalian, dan kalian merasa kayak, aku itu gak berharga ya. Nah teman-teman, aku itu ada dua kata sederhana yang ternyata punya power, punya dampak yang luar biasa banget buat kita. Dampak yang luar biasa ini artinya memiliki dampak yang besar buat setiap kita. There is power inside of the words I am. Prinsipnya tuh adalah begini. Apa yang kalian katakan setelah kalimat I am atau aku itu yang akan mencari dan datang ke kalian. Maksudnya tuh gimana tuh? Misalnya kalian lagi ada suatu masalah nih. Terus itu gara-gara kalian ceroboh. Dan kalian bilang, ya aku itu ceroboh. Maka kecerobohan itu yang datang mencari kamu. Aku ulangin lagi ya prinsipnya. Prinsipnya adalah apa yang kamu ucapkan setelah kata-kata aku itu yang akan datang mencari kamu. Jadi kalau misalnya kamu bilang aku itu bodoh, maka kebodohannya akan mencari dan datang ke kamu. Atau kamu bilang aku itu males ya, maka kemalesan yang akan datang dan nyari kamu. Nah teman-teman, good newsnya adalah titik-titik ini yang aku itu titik-titik ini, kamu bisa memilih buat isi dengan apa. Kamu bisa milih dengan aku itu diberkati atau aku itu gak punya duit. Ketika kamu bilang aku itu diberkati, maka berkat akan datang dan mencari kamu. Ketika kamu bilang aku itu sehat, maka itu seakan-akan kamu memberikan sebuah undangan buat kesehatan, buat datang ke hidup kamu. Kamu bilang aku itu cantik, itu artinya kamu udah ngasih skincare buat dirimu sendiri. Kau bisa, karena kamu ngundang kecantikan buat datang ke dirimu. Ada kuasa dalam setiap yang kamu ucapkan setelah kata aku itu. Jadi stop untuk berkata kayak aku itu bodoh, aku itu gak berguna, aku itu gak kayak dia, aku gak bisa apa-apa. Stop untuk merendahkan dirimu sendiri. Stop untuk menilai kamu gak spesial. Karena pada nyatanya kita sama-sama buka di Efesus 2 ayat 10. Aku bacain ya. Sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Dalam versi Inggrisnya, di sini mengatakan, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Kita tebelin dan kita garis bawahin God's masterpiece. Setiap kita, aku dan kamu yang lagi nonton video ini, kita adalah God's masterpiece. Kita adalah buatan Elohim. Gini ya teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu aku googling tentang lukisan-lukisan buatannya Leonardo da Vinci. Dia kan seorang pelukis terkenal kan. Ketika aku nyari masterpiece-nya dia, lukisan-lukisan buatan dia, bisa terjual sampai 1,8 triliun, bahkan 6 triliun loh. Bayangin orang-orang di luar sana yang melihat lukisan Leonardo da Vinci ini, wow sangat berharga sampai dinilai 8 triliun itu. Well kamu itu God's masterpiece, buatannya Elohim. Kalau pelukis-pelukis terkenal di luar sana, mereka gambar-gambar gunung, mereka gambar-gambar awan. Yang bikin awan dan yang bikin gunung, itulah yang membuat kamu. Dialah yang membuat kamu, menciptakan kamu, menjadikan kamu His masterpiece. Sama-sama katakan dengan aku. I am God's masterpiece. 1, 2, 3. I am
God's masterpiece. Amin. Seringkali kita tuh merasa kita tuh biasa aja. Dari antara ribuan orang di dunia ini, kita nggak ada spesial-spesialnya. Kayak ya udah, aku sama kayak orang yang ada di sana, aku sama kayak orang yang tetanggaku dan sebagainya. Tapi faktanya adalah kamu itu berbeda. Gak percaya? Buktinya apa kalau misalnya kamu itu berbeda dan aku berbeda? Coba deh sama-sama tangannya kayak gini. Udah, sekarang dilihat deh. Dilihat yang di jari kamu, fingerprint kamu, sidik jari kamu, itu cuman kamu doang loh yang punya. Dari ribuan banyak orang ini, yang punya sidik jari itu cuman kamu doang. Jadi intinya adalah, kamu itu ya kamu, Selin ya Selin. Gak ada Selin Kristek di luar sana, walaupun misalnya dia punya nama yang sama, tapi dia bukan Selin yang di sini, yang kalian lihat saat ini. Bukan. Beda-beda teman-teman. Jadi jangan berkata kalau misalnya aku ini sama kayak orang lain, aku ini gak ada bedanya. Karena sejak kalian lahir, sebelum kalian lahir, kalian sudah dibentuk God's masterpiece, sudah dibentuk dengan berbeda, dibentuk secara unik. Walaupun kalian misalnya kembar ya, kayak salah satu leader kita, salah dua maksudnya, kayak Kodiki, Koriki, mereka berdua ini kembar ya, boleh ditampilin mungkin fotonya. Mereka kan kembar, tapi sekembar-kembarnya mereka itu punya personality yang berbeda, cara berbicara yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Jadi setiap kita itu berbeda teman-teman. Setiap kita itu berharga karena dibuat satu-satu, dibuat sespesial mungkin. Nah, di sini aku mau ngajak kita buat belajar dari salah satu tokoh Bible, yaitu Daud. Sama-sama kita buka di Mazmur 139 ayat 14a. Yeay. Aku akan bacakan buat kalian ya. Di sini Daud menuliskan, "Aku akan menyanjung engkau sebab aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib." Dalam Inggrisnya, di sini dia mengatakan, "I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made." Yang mau aku ajak kalian buat kita belajar dari Daud adalah, di sini Daud ngisi titik-titik dari kata aku itu atau I am titik-titik. Titik-titik ini yang dia isi adalah fearfully and wonderfully made. Dia itu diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Dan kita lihat hasilnya terhadap hidup Daud. Apa yang terjadi? Dalam kehidupan Daud, keajaiban terus mencari dan datang dalam kehidupan Daud. Dalam kehidupan Daud, kedahsyatan mencari dan datang kehidupannya. So teman-teman, apa yang kamu isi ketika aku bertanya ke kamu? Kamu itu titik-titik-titik. Apa ya titik-titik yang kamu isi? Apakah kamu ngisi, aku itu gak dicintai? Atau aku itu bodoh? Atau aku itu gak berguna? Aku itu lemah? Atau kalian mengisi, aku itu kuat, aku itu dibuat secara dahsyat, aku itu dibuat dengan luar biasa. Jadi poinku adalah, buat apa kita ngomong untuk aku itu gak kuat, aku itu lemah, aku gak mampu, aku gak bisa, ketika kita bisa belajar dari Daud yang mengatakan, yes Lord, I am your masterpiece. Ya Tuhan, aku adalah anak kesayanganmu. Yes, aku percaya dan aku itu adalah anak yang pasti diberkati, anak yang kuat. Dan ketika kamu mengatakan itu, percayalah berkat yang melimpah, kesehatan akan terus datang dan mencari kamu. Amin? Amin. Nah teman-teman, ketika kita sudah mempunyai lifestyle yang mengatakan aku itu anaknya Tuhan, aku itu masterpiece-nya Tuhan, maka tanpa kalian sadari, kalian akan mulai hidup dengan mental bahwa kamu itu adalah God's masterpiece, kamu itu God's beloved. Gak ada lagi mental-mental yang menunjukkan kalau kamu itu orang yang lemah, kamu itu orang yang gak kuat, kamu itu orang yang pasti gak mampu, gak bisa deh kalau disuruh ini, disuruh itu pasti gak mampu. No, ketika kamu mulai mengatakan ini, aku percaya mentalmu bukan lagi mental orang-orang biasa, tapi kamu adalah mental anak Elohim. Amin? Amin. Nah, sama-sama kita baca di Yoel 3 ayat 10b. Biarlah yang lemah berkata aku kuat. Nah teman-teman, mungkin di sini aku mengajak kita buat ngomong kayak aku itu diberkati, aku itu kuat. Tapi keadaannya mungkin gak seperti itu. Misalnya saat ini kalian sedang mengalami masalah perekonomian karena COVID-19. Dan kalian merasa kayak, gimana ya, masa aku bisa ngomong aku diberkati ketika keadaanku gak seperti ini? Well, kita lihat dari ayat ini, dari ayat Yoel 3 ayat 10b ini. Biarlah yang lemah berkata aku kuat.
di ayat ini nggak dituliskan, biarlah yang lemah berkata, aku emang lemah. Biarlah yang lemah berkata, aku emang nggak mampu. No, tapi justru disuruh katakan, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Mengatakan hal yang sebaliknya. Mengatakan yang bukan kondisi saat itu. Kita buka lagi di Roma 4 ayat 18. Aku bacakan ya. Meskipun tanpa harapan, Abraham tetap percaya dalam pengharapan, sehingga ia menjadi bapa banyak bangsa, sesuai dengan apa yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya keturunanmu kelak. Nah, di sini kita lihat ya, meskipun tanpa harapan, keadaannya itu lagi gak ada harapan. Keadaannya itu gak seperti yang diinginkan oleh Abraham. Tapi gimana respon Abraham? Abraham tetap percaya dalam pengharapan sehingga ia menjadi bapa banyak bangsa seperti yang difirmankan oleh Elohim. Nah, mungkin saat ini keadaannya belum kelihatan. Saat ini keadaannya gak sesuai dengan apa yang kalian katakan. Misalnya kamu mengatakan, aku ini diberkati, tapi saat itu kamu sedang dalam masa struggle dalam perekonomianmu. Atau kamu mengatakan, aku ini sehat, tapi saat itu kamu sedang sakit. Poinku adalah, teruslah percaya seperti Abraham. Katakan bukan keadaanmu, tapi katakan apa yang ingin terjadi dalam hidupmu. Dan buktinya, kita lihat bahwa Abraham menjadi bapa banyak bangsa. Ketika kamu mengatakan itu, percayalah, Tuhan juga pasti mampu melakukannya. Tuhan pasti mampu mewujudkannya. Amin. Amin. Jadi, bukan berdasarkan keadaanmu saat ini, tapi keadaan apa yang ingin kamu wujudkan, ingin terjadi dalam hidupmu. Nah, gak jarang juga kita mengisi titik-titik itu berdasarkan dengan apa yang orang lain katakan, apa yang orang-orang sekitar kita katakan. Misalnya nih, guru kamu berkata, tiba-tiba datang ke kamu, terus dia bilang, kamu kok gini sih, gini, lalu dia mulai keluarkan statement itu. Kamu itu bandel, kamu itu bodoh. Dan kamu mulai kayak, oh iya, aku ini kayaknya bodoh, oh iya, aku ini kayaknya emang bandel deh, aku bukan anak yang baik. Atau mungkin dari sahabat kamu yang mengatakan, kamu itu ansos tau gak? Kamu itu gak seru, gak asik, bukan temen gue gitu. Terus kamu kayak, oh iya bener juga ya, aku tuh gak bisa emang temenan, aku itu ansos, aku itu gak pandai berteman. Atau saudara kalian yang mengatakan, apa sih aku lebih better dari kamu, kamu itu gak keren, kamu itu bukan sahabatku, kok bukan sahabatku, kamu itu bukan saudaraku yang terbaik, kayak gitu-gitu. Kamu mungkin mulai berkata kayak, aku itu, ya bener, aku itu emang orang yang kayak gini, aku tuh emang orang kayak gitu. Atau bahkan orang tuamu yang mengatakan itu. Nah teman-teman, di sini yang aku mau sampaikan ke kalian adalah, biarlah perkataan-perkataan orang yang seperti itu masuk ke telinga kananmu dan keluar ke telinga kirimu. Gak usah kalian dengerin kata-kata mereka. Kenapa? Karena bukan mereka yang mendefinisikan dirimu. Bukan mereka yang menentukan kamu untuk mengisi kalimat titik-titik itu. Aku itu diberkati, kamu bisa mengatakan itu walaupun saudaramu mengatakan kamu itu miskin. Karena yang mendefinisikan kamu bukan mereka, tapi Elohim yang menciptakan kamu. Karena kamu adalah God's masterpiece. Kamu harus tahu identitas kamu dan juga kamu harus tahu yang mana bukan identitas kamu. Kamu itu anak yang diberkati, kamu itu anak yang kuat, kamu itu anak yang sehat, kamu itu anak yang penuh dengan sukacita, kamu itu anak yang menjadi damai, kamu itu anak yang menjadi terang dimanapun kamu berada. Bukan kata-kata orang lain yang mungkin mengatakan kamu itu bodoh, atau kamu itu gak berguna, atau kamu itu menyusahkan aja. Bukan itu. Sama-sama katakan dengan aku. I am who Jesus says I am. 1, 2, 3. I am who Jesus says I am. Bukan kata-kata orang lain. I'm not who people says I am, but I am who Jesus says I am. Jadi definisi kamu bukan ditentukan dengan apa yang orang lain katakan, tetapi apa yang Yesus firmankan atas dirimu. Amin. Amin. Nah teman-teman, sebagai penutup aku mau sharing sedikit. Jadi seringkali jadi dulu aku tuh sempat mengalami yang namanya intimidasi kayak gini. Jadi aku pernah dibilang ini sama orang lain kalau misalnya aku itu anak yang gak bisa bertanggung jawab, anak yang gak bisa diandelin, semacam itulah. Dan aku itu sedih banget di situ. Dan aku mulai mengisi definisi aku itu titik-titik. Titik-titik ini aku isi dengan kata-kata dia, yaitu iya ya, kayaknya aku ini emang
gak bisa diandalkan. Karena saat itu aku lagi gak bisa manage waktu dan sebagainya. Akhirnya aku dicap seperti itu oleh orang itu. Dan aku mulai mengatakan, kayaknya iya deh, aku gak bisa kayak gitu. Hasilnya adalah aku terus terintimidasi dan gak bisa menjadi best version of myself. Jadinya ketika aku mau melakukan sesuatu, aku selalu teringat dengan kata-kata orang ini. Dan akhirnya aku gak bisa on time, aku gak bisa ini, aku gak bisa itu. Jadinya aku menghidupi apa yang orang lain itu katakan. Nah, satu poin terakhir yang ingin aku sampaikan adalah si iblis suka banget untuk membuat diri kita itu terintimidasi dan jati diri kita sendiri itu terpendam di dalam banget. Dia suka banget ketika kita mengatakan diri kita itu, aku itu bodoh, aku itu gak berguna. Karena ketika kalian mengatakan itu, iblis itu mencoba untuk menutupi harta karun yang ada di dalam setiap kita, menutupi harta karun yang ada di dalam kamu, identitas kamu sebenarnya, yaitu kamu itu yang selalu bisa diandalkan, kamu itu yang diberkati, kamu itu yang berguna, kamu itu yang menjadi terang dimanapun kamu berada. Dia berusaha menutupi itu supaya kamu gak menjadi your best version of yourself dan kamu jadi biasa aja, gitu-gitu aja terus. Tapi aku percaya dan aku yakin kamu yang lagi nonton video ini atau siapapun kamu, anak-anak teens, aku yakin dan percaya kalian semua ini hidup dengan apa yang Yesus firmankan atas hidup kamu. Kalian mengisi hidup kalian dengan kata-kata yang baik, mengundang hal-hal yang baik dalam hidup kalian. Amin? Amin. So, terus percaya bahwa kamu itu adalah anak yang dikasihi Tuhan, anak yang dibentuk oleh Elohim. You are God's masterpiece. Jadi ketika aku bertanya ke kamu itu siapa sih? Kamu mengisi, kamu itu titik-titik. Titik-titik ini aku yakin dan percaya kamu isi itu dengan kamu itu anak yang baik, kamu itu anak yang diberkati, kamu itu anak yang dikasihi, kamu itu anak yang menjadi dampak di sekitarmu, menjadi peacemaker, bukan menjadi peace breaker dan menjadi history maker. Amin. Amin. Kuantin, sama-sama kita akhiri ibadah ini dengan sukacita. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air.
shout His name over all. Turn it up, His sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Diberkati oleh ibadah pada hari ini, amin. Amin. Aku yakin dan percaya mulai hari ini kita semua menjadi anak yang berdampak, anak yang percaya bahwa kita ini adalah anak yang berharga, God's masterpiece. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau sungguh baik. Dan kami mengangkat tangan kami menerima berkat yang terbaik dari Bapa Elohim dan Putranya yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang telah terima berkat yang terbaik dari Bapa Yahweh, sama-sama kita katakan, Amin. Jesus loves you.